Начинаем наблюдать сейчас. Kamov K-52 Alligator, helikopter serang utama Rusia, kini berada di titik paling krusial sepanjang sejarahnya. Bayangkan sebuah mesin perang yang selama bertahun-tahun dipuja sebagai simbol dominasi udara jarak dekat, kini justru menjadi pusat perdebatan global. K-52 bukan hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kontroversi yang mengikutinya di medan perang modern. Tahun 2025 menjadi momen evaluasi besar ketika dunia tidak lagi bertanya seberapa mematikan K-52, melainkan seberapa relevan ia di era perang yang berbuat cepat. Apakah K-52 benar-benar gagal, atau justru sedang berevolusi dengan cara yang belum banyak dipahami? Ada satu fakta penting tentang helikopter ini yang jarang dibahas secara terbuka, dan akan kita bongkar di bagian akhir. Pastikan Anda menyimak sampai selesai. Kamov K-52 lahir dari filosofi militer Rusia yang keras dan pragmatis. Helikopter ini tidak dirancang sebagai alat pamer teknologi, melainkan sebagai senjata medan perang yang harus bertahan hidup dalam kondisi terburuk. Berbeda dari helikopter serang barat, K-52 diposisikan sebagai platform komando udara. Dua awak yang duduk berdampingan memungkinkan koordinasi cepat, pembagian target real-time, dan pengambilan keputusan instan di tengah kekacauan pertempuran. Dalam doktrin Rusia, K-52 bukan hanya penyerang, tetapi pemimpin di udara. Konsep ini selama bertahun-tahun terlihat solid dalam latihan. Namun peperangan nyata jarang mengikuti teori yang rapi. Daya tarik K-52 terletak pada desainnya yang tidak lazim. Sistem rotor koaksial memberinya kemampuan manuver tajam tanpa rotor ekor, membuatnya stabil saat hover dan gesit di ruang sempit. K-52 juga menjadi satu-satunya helikopter serang di dunia yang dilengkapi kursi ejeksi untuk awaknya. Sebuah detail ekstrim yang mencerminkan risiko tinggi peran helikopter ini. Sensor optik dan termal, radar pencari target, serta integrasi rudal anti-tank jarak jauh menjadikannya pemburu kendaraan lapis baja yang mematikan. Di atas kertas, K-52 tampak seperti predator sempurna. Namun peperangan modern bukan hanya soal spesifikasi, melainkan siapa yang mampu bertahan lebih lama. Titik balik di medan perang. Segalanya berubah ketika K-52 terjun dalam operasi tempur intensif di Ukraina. Untuk pertama kalinya, helikopter ini menghadapi medan perang yang dipenuhi rudal pertahanan udara portable, drone pengintai murah, dan jaringan sensor yang selalu aktif. K-52 tetap menjalankan misinya, tetapi dunia mulai melihat sisi rapuh helikopter serang modern. Beberapa misi berhasil dilakukan dengan serangan presisi dari jarak aman, namun sejumlah K-52 juga hilang akibat tembakan darat. Setiap kehilangan bukan hanya soal mesin, tetapi juga awak berpengalaman. Disinilah narasi K-52 bergeser dari mitos ketangguhan menjadi pertanyaan besar tentang masa depan helikopter serang. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu detail penting tentang K-52 yang sering luput dari perhatian. Apa yang kita lihat di medan perang bukanlah kegagalan total, melainkan proses adaptasi yang dipaksa oleh realitas brutal. Dan justru di titik inilah, cerita K-52 menjadi jauh lebih menarik. Menghadapi ancaman yang terus berkembang, Rusia mengubah cara penggunaan K-52 secara signifikan. Helikopter ini tidak lagi beroperasi lama di ketinggian rendah. Ia muncul cepat, meluncurkan serangan dari jarak aman, lalu menghilang sebelum sistem pertahanan musuh bereaksi. Senjata standoff dan dukungan intelijen real-time menjadi kunci baru. Pola ini menunjukkan bahwa K-52 tidak ditinggalkan, tetapi disesuaikan. Ia dipaksa berevolusi oleh medan perang, bukan dari ruang rapat perancang. Dampak pengalaman K-52 terasa jauh melampaui Rusia. NATO mulai mengkaji ulang konsep helikopter serang di lingkungan perang modern. Analis Barat melihat K-52 sebagai peringatan bahwa dominasi udara jarak dekat tidak lagi aman tanpa perlindungan menyeluruh. Di sisi lain, negara-negara lain justru mempelajari adaptasi Rusia sebagai pelajaran berharga. China dan beberapa negara Asia mengamati dengan cermat bagaimana K-52 digunakan dan dimodifikasi. K-52
suka atau tidak, telah menjadi studi kasus global. Relevansi K-52 di tahun 2025. Di tahun 2025, K-52 tetap relevan bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena kemampuannya beradaptasi. Modernisasi sistem pertahanan diri, peningkatan sensor, dan integrasi dengan drone serta artileri menjadikannya bagian dari ekosistem perang yang lebih besar. K-52 tidak lagi berdiri sendiri. Ia bekerja sebagai satu simpul dalam jaringan tempur modern. Dan inilah kesalahan terbesar banyak pengamat, menilai K-52 hanya sebagai helikopter, bukan sebagai sistem. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka. K-52 yang kita lihat hari ini kemungkinan bukan bentuk finalnya. Informasi terbatas menunjukkan adanya peningkatan sistem peperangan elektronik dan integrasi lebih dalam dengan drone tempur. Beberapa sumber bahkan menyebut konsep varian K-52 yang dioptimalkan khusus untuk lingkungan dengan ancaman udara masif. Jika ini benar, maka apa yang kita saksikan saat ini hanyalah fase transisi. Bagian paling berbahaya dari evolusi K-52 mungkin belum benar-benar ditampilkan. Pada akhirnya, Kamov K-52 Alligator bukanlah cerita tentang helikopter yang perfeksi, melainkan tentang mesin perang yang dipaksa beradaptasi oleh realitas medan tempur modern. Tahun 2025 menandai momen ketika dunia berhenti melihat K-52 sebagai mitos dan mulai memahaminya sebagai sistem yang terus berubah. Menurut Anda, apakah helikopter serang masih relevan di perang modern seperti ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus mengikuti bagaimana perubahan ini membentuk masa depan peperangan udara, pastikan Anda subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena setelah K-52, ada satu konsep perang udara lain yang jauh lebih mengkhawatirkan, dan itu akan kita bahas selanjutnya. Pinti.